Kemudian korban melaporkan kepada atasan atau kepada HR, tapi tidak di follow up, dibiarkan begitu saja. Terjadi yang kedua, maka si korban ketika dia melapor polisi, atasan dan termasuk orang yang tahu peristiwa itu, dia akan kenakan sanksi pidana turut serta. Padahal dia tidak megang, dianggap megang, kan begitu akhirnya. Ya, itu salah satu hal yang cukup berbahaya. Dia membiarkan terjadinya tindak pidana, maka sama saja dia juga yang ikut melakukan tindak pidana. Kemudian tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Misalnya ada ceceran oli di lantai, kemudian dibiarkan, tidak segera dibersihkan, dan ada orang atau pekerja lewat jatuh, kepalanya mungkin luka, itu tindak pidana. Siapa? Ya termasuk dari siapa yang bertanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan sampai ke korporasi. Ya, ya, enggak. Tapi kalau semuanya tahu dan dia diam, sama kan membiarkan, turut serta, kan membiarkan. Jadi, kenapa? Yang mencecerkan itu siapa? Pertama, pelakunya. Jadi gini, dalam hukum pidana ada yang namanya pelaku, ya, plegen, ada dunplegen yang menyuruh, ada medplegen turut serta yang dia tidak ikut mengikuti, tapi dia tahu ada peristiwa itu, tapi dia diam saja. Kemudian ada outlooking, yaitu orang yang mengarahkan untuk berbuat atau otaknya lah, ya. Nah itu. Jadi seperti ada 4 unsur. Jadi jangan dianggap bahwa ada ceceran itu, wah ini HSE. Tapi kita ngelihat dan kita biarkan, tetap kita kena. Siapapun yang tahu dan membiarkan itu hingga terjadi peristiwa pidana, maka sama saja dia yang melakukan. Ya. Ini hati-hati, ya. Ini di perusahaan pasti banyak sering terjadi kecelakaan kerja. Misalnya, ya kita diminta untuk setiap orang masuk ke dalam gemba. Kalau itu memang perlu harus pakai safety shoes, harus pakai. Tapi nggak disediakan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi pidana jika terjadi kecelakaan. Itu penting. Jadi banyak sekali. Jadi kalau dalam perusahaan itu pidananya mana? Banyak sekali pidana mengintip kita di dalam perusahaan. Ada mobil tamu datang, ada tamu datang, kemudian dia celaka di situ, menjadi tanggung jawab perusahaan. Ada tamu datang, kemudian dia tiba-tiba sakit itu, walaupun sakitnya dari luar, tiba-tiba sakit pingsan di sana dan perusahaan tidak memberikan pertolongan pertama, kena pidana. Walaupun sakitnya sebenarnya dibawa dari luar, ya. Tapi begitu jatuh di dalam perusahaan dan tidak dibawa pertolongan pertama, nah itu kena sanksi pidana. Makanya ada yang namanya dolus eventualis dalam hukum itu. Dia menganggap bahwa hal ini biasa-biasa saja dan dia tidak menginginkan hal yang muncul kemudian. Tapi karena itu ada di depan mata kita dan kita biarkan, nah kita dianggap sebagai dolus eventualis tadi, ya. Jadi dianggap membiarkan kematian atau ke penderitaan orang lain. Itu jangankan di perusahaan, di luar aja sebenarnya. Kalau kita jalan kemudian dia kecelakaan, nah kita lewat, apalagi sekarang di CCTV nih di jalan-jalan raya ini kan, kita lewat, dibiarkan untuk kecelakaan dan dia masih bernapas, kita lihat terus kita pergi, kita kena sanksi pidana. Ya. Tapi juga kadang-kadang kita ada kekhawatiran, kalau kita tolong dikira kita yang nabrak. Itu ada kekhawatiran di situ. Memang inilah luar biasanya begitu kan. Tapi di satu sisi kalau kita lihat kemudian kita pergi, dia masih bernapas, kemudian meninggal, akhirnya dianggap turut serta di situ. Kira-kira itu Pak. Nah, bagaimana cara menghindarinya kan? Ya gampang soal menghindarinya sih. Cara menghindarinya itu adalah karena pidana itu terkait dengan moral, maka
Ya, kita taat tunduk kepada moral. Ya, tunduk kepada moral. Mana yang dianggap tidak baik, ya jangan dilaksanakan. Hal-hal yang akan menjadi tidak baik, ya perlu dicegah, gitu kan. Nah, makanya di perusahaan itu kan pasti ada pencegahan untuk tidak terjadinya kecelakaan kerja. Ya, kira-kira itu. Ya, terima kasih. Nanti kalau Pak Asep, karena memang ini klien saya, ya nanti kita bisa lanjut di sana. Dapat lagi. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, kita belum menyelesaikan. Kita masih ke Bu Tamita terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan. Silakan. Kebut aja. Oke, terima kasih Mbak Nia atas pertanyaannya. Dan seperti biasa ya, selalu dapat curhat dari HR di mana-mana. Jadi saya